Dianggap lebih efisien, mayoritas fraksi di DPR disebut dukung wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai wacana tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang menginginkan pilkada digelar secara langsung. Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyuarakan hal tersebut di acara Golkar pada 5 Desember 2025. Menurut Presiden, pilkada langsung terlalu mahal sehingga harus diperbaiki. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan selain lebih efisien, pilkada melalui DPRD juga tak menghilangkan esensi demokrasi dan dapat diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat. Baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD. Kalau kita melihatnya accountability-nya itu lebih cenderung lebih ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak langsung kan dipilih oleh DPRD yang merupakan perpanjangan tangan dari partai-partai politik. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti tegaskan masyarakat tetap ingin pemilihan kepala daerah dipilih langsung, bukan oleh DPRD. Kalau sampai sekarang lebih dari 10 tahun masyarakat selalu mengatakan pilkada dipertahankan, yaitu artinya masyarakat ingin pilkada ini dipertahankan. Hatta 2025 setelah Presiden Prabowo berbicara di hadapan Partai Golkar seperti yang tadi, masyarakat tetap mengatakan kami ingin pilkada langsung tidak dihapuskan. Nah, kalau mau ariflah di situ, dengarkanlah suara rakyat itu. Ya kan, itulah kearifan tertinggi, yaitu mendengar suara rakyat gitu. Kalau hubungannya tentu saja dengan DPR, ya kan. Saat ini dari 8 fraksi yang ada di DPR, mayoritas mendukung pelaksanaan pilkada dipilih oleh DPRD. PDI Perjuangan merupakan salah satu fraksi yang menolak pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD. Sementara itu pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mendukung usul pemilihan kepala daerah lewat DPRD yang kini didorong oleh sejumlah fraksi di DPR. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khairon menegaskan partainya mendukung Presiden Prabowo terkait sistem kepemilihan kepala daerah. Khairon menilai pilkada langsung maupun tidak langsung atau lewat DPRD sah dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun karena pilkada menyangkut kepentingan masyarakat luas, pembahasan usulan itu harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik. Diketahui, sikap Partai Demokrat kini berubah dari sebelumnya yang sempat menolak tegas usulan pilkada lewat DPRD. Lewat sejumlah pengurus pusat Demokrat menilai usul pilkada lewat DPRD pernah ditolak keras oleh SBY saat menjabat sebagai presiden. Bahkan ia menerbitkan perpu terkait hal tersebut. Terkait dengan penentuan terhadap sistem pilkada ke depan, Partai Demokrat sejalan dan sebaris dengan Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur terhadap tata cara dan mekanisme pelaksanaan pilkada, baik secara langsung maupun oleh DPRD. Tentu kedua opsi ini sah menurut Undang-Undang Dasar. Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang harus diseriusi dan patut dipertimbangkan
khususnya dalam rangka memperkuat terhadap efektivitas pelaksanaan pemerintahan di daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional. Namun demikian, kami juga menegaskan bahwa pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang lebih luas. Oleh karena itu, pembahasan terhadap kebijakan dan perundang-undangan ini harus betul-betul dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik, agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat. Presiden Prabowo Subianto buka suara atas podcast berisi kritikan terhadap pemerintahannya. Dan berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo. Ada yang ini zaman teknologi ya. Jadi sekarang teknologi itu ada sosmed, iya kan? Sosmed ini baik, tapi ada juga kadang-kadang bahayanya. Dengan banyak podcast, banyak pakar itu bicara asal bicara. Jadi saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengerti pikirannya Prabowo Subianto. Jadi kadang-kadang kalau saya mau cek kira-kira apa yang dipikirkan Prabowo Subianto, saya cari podcast. Kira-kira apa ya yang sedang dipikirkan oleh Prabowo? Ngarang gitu ya kan. Prabowo. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur menjatuhkan sanksi larangan bermain seumur hidup untuk Muhammad Hilmi Gimnastiar, pelaku tendangan kungfu di Liga 4 Zona Jawa Timur. Selain sanksi larangan bermain, PSSI Jawa Timur juga memberlakukan denda kepada pelaku penendang sebesar Rp2.500.000. Intinya dari keterangan termasuk yang bersangkutan Muhammad Hilmi Gimnastiar nomor punggung 23 yang melakukan tendangan berbahaya kepada pemain nomor punggung 15 Firman Nugroho Ardiansa, Pak Andis, setelah meminta keterangan dari Matchcom, dari perangkat pertandingan termasuk wasit, memutuskan bahwa yang bersangkutan melanggar Kodis pasal 48 Ju pasal 49, intinya dilarang mendapat sanksi, dilarang beraktivitas di sepak bola seumur hidup dan denda sebesar Rp2.500.000. Ini juga menjadi perhatian bagi pemain lain supaya bisa bermain secara fair play dan tidak gampang terprovokasi, mengikuti law of the game dan bermain karena demi karir. Sebelumnya pemirsa, aksi kekerasan terjadi di pertandingan sepak bola Liga 4 Zona Jawa Timur. Seorang pemain menendang dada lawannya dengan tendangan kungfu hingga korban dilarikan ke rumah sakit. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah detik-detik saat salah satu pemain klub Putrajaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar menerjang pemain lawan Firman Nugroho dari Perseta Tulung Agung di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur dalam lanjutan babak 32 besar Liga 4 Zona Jawa Timur. Tendangan kungfu pelaku dengan telak mengenai dada korban hingga terkapar dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Akibat insiden ini, wasit memberi kartu merah langsung dan mengusir pelaku tendangan kungfu dari pertandingan. Beruntung korban kini kondisinya sudah membaik. Selamat sore. Tadi bagaimana kondisi setelah kejadian tendangan kungfu dari pemain lawan? Sampai sekarang dada saya masih sakit, nyeri. Kedua, apakah pemain bersangkutan sudah meminta maaf secara langsung ke Mas? Sudah, tapi agak tidak ada etikatnya. Gimana sekarang kondisinya dada? Boleh dilihat?
Oh, seperti ini. Oke, terima kasih. Siap, Mas Firman. Tidak hanya itu, Putrajaya Pasuruan juga merilis surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelaku resmi dipecat dari klubnya. Pelaku pemain Putrajaya melakukan aksinya diduga karena emosi lantaran klubnya kalah dari Perseta Tulung Agung. Akibat